aktifkan dulu kameranya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini, yaitu dengan pertemuan kita yang ketiga dengan topik evaluasi pembelajaran, dan tak lupanya selawat beriringan salam akan tetap kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, karena dengan berkat perjuangan beliau, air mata beliau, bahkan darah pun ikut mengalir demi memperjuangkan panji-panji kebenaran di dalam dunia yang fana ini. Karena tidak memperpanjang mukadimah, mungkin pertemuan kita yang ketiga ini dengan topik evaluasi pembelajaran akan segera kita mulai. Kepada Ibu Dr. Dian Indiati SH, SMMSD, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih, Bu Wen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semuanya. Ya, puji syukur kehadirat Allah SWT. Pada hari ini kita bisa masih tetap bisa knowledge sharing, ya, bisa sharing dalam cara data sharing Kemendikbud Ristek Dikti untuk stikes Hang Tuah Pekanbaru. Nah, dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya, walaupun dalam dengan metode daring atau online ya, mudah-mudahan tetap berjalan dengan lancar, kemudian semua dalam keadaan sehat walafiat, ilmunya juga tetap tersampaikan gitu, jadi semua bermanfaat ya. Mohon maaf sebelumnya minggu lalu hari apa ya? Hari Rabu ya, hari Rabu dan hari Sabtu kemudian mendadak tidak bisa saya tidak bisa untuk menyampaikan materi itu lanjutannya dalam metode pembelajaran ini karena ada keadaan yang mendesak tidak bisa dihindari. Kemudian memang harus dijalani yaitu kerjasama dengan Badan Telkom University bekerjasama dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIPRI untuk membudayakan atau mengembangkan desa di seluruh Indonesia. Jadi itu mendadak sekali. Kami harus berangkat gitu, kemudian berangkatnya juga semuanya difasilitasi, jadi tidak bisa terus berangkat. Nah, tapi saya tetap berkomitmen ya, saya tetap berkomitmen untuk menjalankan tugas ini, kemudian mencoba diskusi dengan penanggung jawab ya, penanggung jawabnya kan Bu Yesi ya, itu untuk mereschedule jadwalnya. Nah, untuk minggu ini kita mudah-mudahan bisa lebih intensif ya, karena minggu ini saya agak kosong gitu, jadi saya manfaatkan juga. Saya langsung saja bilang ke Bu Yesi minggu ini saya kosong gitu, agak kosong, jadi untuk dua jam itu khusus untuk stikes Hang Tuah Pekanbaru gitu ya. Kita semangat belajar untuk tetap belajar. Semangatnya Bapak Ibu semuanya masih semangat ya? Semangat dong. Ore. Bapak Ibu masih tetap semangat ya? Mana nih? Halo. Semangat, Bu. Oh, semangat. Bu Cacan siapa aja nih? Ayo. Kayaknya harus di absen deh ya. Bu Evi. Bu Naraina, apa kabar Bu Nur? Masih di mute. Bu Rita. Menikah kangen ya. Bu Ayana, Bu Nurfi. Hai, Bu Alhidayati, Bu Emi. Ya, Bu Nurfi. Ya. Bu Yurina.
Ya, mudah-mudahan terus bertambah. Pak Kiswanto. Pak Des, ya, Bu Sri Wardani, Unur, Pak Suharmaji, ya, dan lain-lain ya, mudah-mudahan. Ya, Bu Serli, Bu Rafiola, Bu Zulmeliza, ya, Pak Jihan ya, Pak Jihan atau Bu Jihan ya. Oke ya. Sesuai diskusi saya, Bujas Rida. Hai Bujas, apa kabar? Wah, seneng nih lihat Bujas Rida nih, apa namanya, ceria terus ya. Bapak Ibu semuanya juga selalu kondisinya ceria-ceria. Ya, alhamdulillah nih, senang-senang lihatnya ya. Pak Muhammadiyah, Pak Muhammadiyah HS. Pak Muhammadiyah panggilannya siapa, Pak Muhammadiyah? Pak HS. Wah, ini kayaknya di mute sama panitia. Ya. Oke, Bu Wen. Bu. Ya, kira-kira mau siapa dulu? Sebentar ya, saya tampilkan dulu. Kemudian nanti ada apa ya istilahnya soal, kemudian bagaimana penilaian dosen gitu ya. Silahkan saja, nanti ada beberapa dosen, nanti kita diskusi sambil diskusi. Jadi metodenya saya ubah seperti itu ya, karena sudah melihat kemarin kita di 2 pertemuan kan ya. Tuh ya. Oke ya, siapa dulu nanti sekalian disiapkan ya Bu Wen. Kayaknya udah disiapkan ya Bu Wen. Mungkin untuk yang pertama ini perwakilan dari prodi RMIK, Bu. Mungkin setelah ini mungkin dari prodi yang lain ya. Ya, nggak apa-apa. Enggak, silakan diatur aja. Oke, bahasan kita, wah ini pasti sudah lebih menarik kan, karena kemarin kan kita sudah bahas tentang SDL ya, kemudian bagaimana yang lainnya ya tentunya ya. Nah ini bagaimana metode blended-nya ya, daringnya, flip classroom-nya itu kan sudah semuanya. Nah sekarang bagaimana kalau saya kemarin diskusi dengan panitia, ini Bapak Ibu sudah mulai mengaplikasikan tentunya semuanya. Kalau dosen-dosen kan pasti sudah mulai mengaplikasikan ya bagaimana membuat soalnya, kemudian RPS-nya, kemudian bagaimana sistem penilaiannya, evaluasinya gitu tentunya gitu ya, karena berhubungan dengan student center learning-nya ya. Nah, nanti kita lihat sambil diskusi ya Bapak Ibu ya. Nanti materi-materi juga nanti saya sampaikan. Oke, Bapak Ibu, kita ada di pertemuan ketiga, kemudian besok juga langsung masih tetap membahas tentang RPS yang dimiliki oleh Bapak Ibu semuanya. Kemudian kita juga diskusi saja nanti di hari Rabu ya. Kemudian hari Kamis kita lanjut ke penyusunan bahan ajar ya, Bu Wen ya, dan Bapak Ibu semuanya. Jadi langsung ya. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, jangan lupa Bapak Ibu, ini saya ingatkan tentunya Bapak Ibu juga sudah menjalankan semuanya, tapi tidak ada salahnya kalau kita saling mengingatkan saja ya. Ini apa ya? Ya, tugas dosen dalam pembelajaran ini sesuai dari aturan dikti. Pasal 26 nanti Bapak Ibu dibuka ya semuanya ya. Kadang kita mungkin lupa gitu karena adanya kesibukan bahwa kita sebagai seorang dosen itu mempunyai tugas yang sudah ditetapkan di dalam peraturan dikti. Jadi Bapak Ibu harus seperti yang sudah saya sampaikan buat suatu perencanaan punya Bapak Ibu. Ini kalau di dalam pembelajaran daring ya itu akan lebih berat lah sebetulnya ya, tapi lebih nyaman gitu ya, lebih enak gitu. Bukan berat yang berat beban beratnya enggak sebetulnya, tapi
dipersiapkannya lebih matang, kemudian tidak dipersiapkan H-1 dan lain sebagainya, tapi persiapannya itu jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi dalam masa persiapan itu akan lebih banyak, istilahnya begitu saja. Tapi kalau sudah terbiasa, saya pikir semuanya tidak ada masalah. Kemudian ini di dalam perencanaan ya, di dalam perencanaan Bapak Ibu kan sudah pasti membuat yang namanya RTS, silabus, kemudian PowerPoint dan lain sebagainya. Kemudian di dalam pelaksanaan Bapak Ibu juga mempunyai yang namanya bahan ajar dan sumber belajar yang lainnya lah tentunya. Kemudian Bapak Ibu juga tetap yang namanya kita merencanakan itu kemudian melaksanakan harus mengendalikan istilahnya monitoring ya. Nah, ini Bapak Ibu punya lembar monitoring dan SAP-nya ya gitu. Kemudian SAP-nya, SAP-nya. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa itu tugasnya dosen itu melakukan penilaian ya. Melakukan penilaian yang tentunya Bapak Ibu harus melakukan perencanaan penilaian atau instrumen penilaiannya. Jadi Bapak Ibu pada waktu pelaksanaan ini sudah harus punya yang namanya instrumen-instrumen penilaiannya. Mungkin Bapak Ibu sudah paham. Nah, nanti kita lihat ya. Nah, ini yang akan kita bahas gitu. Bagaimana rencana penilaiannya. Bapak Ibu kalau mau mengajar pasti sudah harus punya ini rencana penilaiannya bagaimana. Nah, ini biasanya akan didiskusikan dengan dosen tim ya, tim teaching-nya ya atau dosen antar kelompok bidang keahliannya. Kemudian setelah penilaian lakukan evaluasi. Nah, bagaimana juga rencana evaluasinya, kemudian instrumen evaluasinya itu sendiri juga harus dipersiapkan. Maka inilah yang namanya proses dan hasil belajarnya. Ini akan terlihat proses dan hasil belajarnya seperti apa. Nah, ini yang Bapak Ibu harus pahami betul-betul bahwa oh iya ya kita harus melakukan penilaian. Kemudian nanti bagaimana sistem penilaiannya? Karena pada waktu perkuliahan dimulai itu pasti akan ada yang namanya sistem penilaian yang nantinya menjadi suatu bahan evaluasi, itulah yang namanya hasil belajar gitu. Jadi ini yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu semuanya. Ya, tentunya Bapak Ibu sudah menjalankan, tetapi ya ada yang kemungkinan gitu ya, kemungkinan ada yang lupa gitu ya, lupa itu oh iya ya saya belum nyiapin sistem penilaian, kadang-kadang saya juga begitu ya berapa tapi kesini sudah enggak sih karena selalu diingatkan gitu ya, selalu diingatkan oleh istilahnya prodi ya, prodi kemudian fakultas kemudian SPM gitu ya, selalu diingatkan. Nah, ternyata memang Bapak Ibu perhatikan baik-baik, itu ada perbedaan antara penilaian, ya, asesmen dan evaluasi. Itu yang penting juga Bapak Ibu pahami bahwa tidak sama ya yang namanya asesmen dan evaluation itu. Jadi ada perbedaan antara asesmen, penilaian dengan evaluation. Nah, ini kalaupun sudah paham Bapak Ibu, alhamdulillah gitu ya. Ini perbedaan-perbedaannya Bapak Ibu. Jadi kalau penilaian itu di dalam suatu proses belajar mengajar, Bapak Ibu sudah melakukan perkuliahan, maka itu ada yang namanya penilaian. Tapi kalau evaluasi itu adalah di akhir. Artinya Bapak Ibu sudah menjalankan semuanya, tapi mungkin gitu ya, mungkin menyatakan istilahnya ya, istilahnya itu yang sama gitu ya. Dulu pada waktu dulu, nah gitu. Dulu awalnya saya juga nggak paham gitu, tapi begitu lama-lama belajar juga ya, belajar tentang karena saya fokusnya di bidang MSDM ya, saya paham gitu ya. Oh iya ya, di dalam proses evaluasi itu ada yang namanya sistem penilaian. Bagaimana kita membuat sistem penilaiannya itu gitu. Jadi ada sistem penilaiannya, ada evaluasinya. Ya, ini yang harus dipahami Bapak Ibu. Apakah sudah mulai paham belum Bapak Ibu semuanya ya? Nah, ini ya. Sepertinya kalau pelaksanaan Bapak Ibu sudah ya menjalankan ini semuanya. Nanti kita cek ya Bapak Ibu ya. Ya. Oke. Jadi
Kalau penilaian diproses ya Bapak Ibu. Kalau penilaian orientasinya pada proses. Kalau evaluasi orientasinya pada hasil karena dia di akhir proses. Nah, hasilnya kepada waktu penilaian itu data. Datanya itu nilai tentang kuis, ujian tulis, itu data nilai-nilainya itu loh. Ya. Intinya kalau disampaikan di akhir ya. Ya, kalau di akhir itu akan namanya evaluasi. Nah, kalau kuis masuk di mana? Penilaian. Nah, gitu. Karena diproses kan, dia diproses, nggak mungkin di akhir ya. Nah, sekarang kalau kuisnya itu kuis UTS, UAS, nah itu evaluasi atau penilaian. Nah, maka Bapak Ibu yang harus pahami itu dulu. Ya, Bapak Ibu, istilah-istilah lah sebetulnya, istilah-istilah ya. Ini evaluasi atau penilaian ya. Bapak Ibu sudah menjalankan semuanya, ada kuis, ada UTS, ada tugas, ada UAS, itu semuanya sudah. Nah, tapi istilah-istilah itu yang Bapak Ibu harus pahami gitu. Karena akan mempengaruhi nantinya. Bagaimana ya sistem evaluasinya? Nah, gitu. Mudah-mudahan paham ya. Ya, paham sih. Nah, ini lebih banyak dilakukan Bapak Ibu sekarang ini. Nih. Ya, ada kuis, kemudian tugas, kan di tengah-tengah ya. Ada ujian praktek. Sekarang evaluasinya bagaimana hasil secara keseluruhan. Lulus, tidak lulus, apakah remet, gitu ya. Mudah-mudahan jadi lebih paham. Nah, maka memang terminologi itulah yang harus kita pahami. Jadi kalau saya karena terbiasa di pengelolaan SDM, di manajemen sumber daya manusia, maka menjadi familiar gitu. Apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan penilaian, kemudian evaluasi, itu ya. Nah, istilah terminologi kadang-kadang dilupakan, tapi menjadi suatu hal yang penting kalau kita paham gitu. Ini pengukuran, berat badan ya, berat badannya Bapak Ibu berapa ya? Nah, ini pengukuran ya, mengukur tinggi atau berat badan seseorang. Intinya lebih mudah dipahami karena aturannya telah diketahui secara umum. Tapi untuk mengukur pendengaran, penglihatan, kepekaan seseorang, ya itu akan jauh lebih kompleks dan tidak semua orang dapat memahaminya. Intinya pemberian angka ya pada suatu karakteristik tertentu yang dimiliki oleh seseorang. Tuh. Ini penilaian. Nah, penilaian merupakan suatu proses ya untuk pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar baik dengan menggunakan instrumen tes ataupun non-tes. Kemudian ini ya perbedaannya tadi sebetulnya sudah. Oh iya, Bapak Ibu, suara saya terdengar jelaskah? Atau terputus-putus? Jelas ini. Oke, alhamdulillah. Ini ada penilaian substantif, ada tes atau pengukuran hasil belajar. Kalau penilaian proses pembelajaran dikenal sebagai penilaian diagnostik ya. Nah, ini evaluasi Bapak Ibu, usaha untuk memperoleh informasi tentang proses dan hasil belajar. Ya, proses untuk mengukur pencapaian tujuan dalam pengambilan keputusan. Nah, ini gambarnya begini. Memberikan angka ya pada proses dan hasil pembelajaran, hasilnya kuantitatif dan belum bisa memberikan makna. Nah, ini biasanya data ya. Kalau kita bicara hierarki itu kan data, informasi, kemudian knowledge gitu ya. Nah, ini belum bisa dikatakan knowledge gitu kalau di dalam pengukuran karena baru berupa data kuantitatif nanti hasilnya. Pak, Bu Nurpipa. Dan ini belum bisa diberikan makna ya, belum memberikan makna karena berupa angka-angka saja.
Nah, kemudian ada alat ukur, bisa tes, bisa non-tes, kemudian kriterianya pembanding untuk menetapkan kualitas bisa ditetapkan sebelum dan sesudah pengukuran. Itu untuk apa membandingkan gitu ya, compare bisa ditetapkan, maka ada pretest. Kalau Bapak Ibu selalu misalnya sebelum perkuliahan dimulai itu ada namanya pretest, nggak masalah juga sih karena untuk melakukan istilahnya untuk melakukan pengukuran ya sebelum dan setelah itu bagaimana gitu. Nah, baru setelah pengukuran kan ada penilaian gitu ya. Nah, hasilnya itu proses pemberian pertimbangan mengenai nilai dan arti sesuatu yang dipertimbangkan. Jadi hasil penilaiannya seperti apa itu dievaluasi. Ya, kemudian kualitas sebagai hasil pembandingan hasil pengukuran dengan kriteria tertentu. Nah, ini apa ya proses atau gambaran-gambaran kalau kita hubungkan dengan terminologi tadi. Nah, mungkin Bapak Ibu memang sudah menjalankan semuanya ini. Nah, ini karena sama. terangga sama saya. Ya, jadi Bapak Ibu sebetulnya sudah semuanya ini ya, sudah melakukannya. Tapi akan lebih baik kalau Bapak Ibu paham. Ya, sebelumnya nanti memang saya akan sampaikan juga ya, sedikit sampaikan nanti. Nah, ini Bapak Ibu juga sudah menjalaninya kan gitu, ada evaluasi formatif, ada sumatif gitu. Evaluasi formatif itu apa gitu? Oh iya, itu bicaranya tentang untuk perbaikan atau improvement ya. Elemen-elemen proses pembelajaran, metode belajar, bagaimana metodenya, apakah ada perbaikan kelompok belajar, apakah ada perbaikan materi pembelajarannya, ya. Kalau evaluasi sumatif, evaluasi yang digunakan untuk pengambilan putusan akhir proses pembelajaran. Nah, ini memang beberapa istilah-istilah Bapak Ibu yang memang kadang-kadang kita lupakan ya, tapi Bapak Ibu harus paham juga sebelumnya. Nah, ini perbedaan-perbedaannya antara formatif dan sumatif. Gambarannya begini ya Bapak Ibu. Nah, ini proses pembelajaran 1 semester ini Bapak Ibu sudah menjalankan belum? Nah, ini contoh saja sih Bapak Ibu. Bukan contoh ya. Jadi Bapak Ibu punya cara penilaiannya bagaimana? Oh, menggunakan tugas presentasi. Biasanya kalau di tempat saya itu ada istilahnya apa ya? Metode evaluasinya gitu. Menggunakan apa? Metode penilaiannya apa gitu ya? Apakah tanya jawab atau paparan atau presentasi atau PPT dan lain sebagainya itu. Nah, itu ada semuanya di sini. Ya, ini gambarannya. Ya. Tentunya Bapak Ibu juga berhubungan dengan sub CPMK nih ya Bapak Ibu ya. Sub CPMK atau sub CLO-nya ya Bapak Ibu. Kompetensinya kan nanti akan tercapai di sini kalau ini berbasis pada kompetensi. Ya, untuk mencapai ini kan ada sub kompetensinya lah istilahnya gitu, subkompetensi dari setiap materi ini. Nah, apakah di setiap subkompetensi ini perlu perbaikan atau tidak? Ini dinilai dulu kan ya, per subkompetensi itu sebelum kompetensinya tercapai. Ya, kalau di tempat saya itu ada namanya L1, L2, L3, L4 misalnya gitu. Istilahnya kan mau di L atau istilah apa terserah ya di setiap perguruan tinggi itu. Nah, ini untuk mencapai kompetensi ini maka perlu dinilai dulu gitu ya, dinilai kemudian apakah ada perbaikan gitu ya, apakah sudah mencapai subkompetensinya sehingga nanti bisa tercapai kompetensinya atau tidak. Nah, pada waktu RPS itu sudah ditentukan ya, sudah muncul ya semuanya. Kadang-kadang mahasiswa belum bisa membaca itu karena formatnya RPS kan apa ya detail gitu ya formatnya RPS gitu. Mahasiswa mungkin bacanya cuma sekilas gitu, tapi di pertemuan awal tuh harus dijelaskan sih sebetulnya. Kalau saya pertemuan awal kami pertemuan pertama itu penting sekali untuk menjelaskan RPS. Jadi mahasiswa betul-betul paham gitu ya apa itu RPS, kemudian bagaimana cara mencapai kompetensi-kompetensi tersebut ya pada waktu perkuliahan. Jadi tidak asal hadir kuliah gitu. Nih
Bapak Ibu, perencanaan penilaiannya, yang namanya standar penilaian pembelajaran itu harus sesuai dengan SNDT. Kayaknya kadang-kadang dosen itu pokoknya ngajar gitu ya, tapi SNDT-nya kayaknya nggak dipelajari itu. Itu. Gitu. Kayaknya ada yang senyum-senyum, tapi nggak tahu nih ya. Saya sendiri kadang-kadang, aduh lupa deh itu ya, yang mana sih yang mana dibuka lagi aja. Kadang-kadang saya juga, bentar, ini sudah tercapai belum ya? Yang blooms-nya gitu. Oh iya, belum. Oh ya udah dibuka lagi. Lama-lama jadi hafal. Ini sudah belum sih sebetulnya gitu. Nah, silahkan saja Bapak Ibu, karena prinsip di dalam standar penilaian pembelajaran itu kan edukatif, ya, otentik, objektif, akuntabel, transparan, dan terintegrasi. Ya, pelaksanaan penilaiannya ini ya, apakah mau kayaknya jarang ya sekarang pelaksana penilaian itu hanya satu dosen, kayaknya jarang ya. Apakah di STIKES ada yang begitu? Enggak kayaknya ya. Jadi tim dosen ya, atau satu? Nah, nanti kita bahas, nggak apa-apa. Teknik penilaiannya observasikah, partisipasi, unjuk kerja, atau tes tertulis, tes lisan, atau silahkan. Kategorinya ini biasa dari A sampai E ya. Apakah mau dipecah menjadi A, A, B? Nah itu nanti STIKES orang tua yang punya kebijakan silahkan gitu. Oke ya, ini yang namanya standar penilaian pembelajaran. Nah, Bapak Ibu harus perhatikan juga yang namanya tujuan penilaian nih. Kalau ini kan tujuan penilaian secara keseluruhan ya. Untuk seleksi apa? Misalnya seleksi menjadi pengurus himpunan misalnya gitu ya. Oh iya, ada dinilai gitu ya. Kemudian untuk penempatannya di mana untuk magang gitu ya. Nah ini, atau untuk memang umpan balik strategi belajar dan pembelajaran. Dan yang penting itu untuk memotivasi dan membimbing belajar. Itu tujuan penilaian. Nah ini tadi lebih lengkap yang ini. Ya, Bapak Ibu sudah paham nih pasti ya. Valid, reliable. Ya. Kemudian yang paling penting fokus pada kompetensi Bapak Ibu. Paling penting itu fokus pada kompetensi yang akan dicapainya. Ya, harus objektif. Jadi kalau bikin soal juga harus objektif Bapak Ibu. Ya, bagaimana kita membuat soal yang nanti penilaiannya adalah objektif? Maka harus dimunculkan setiap soal itu sub-sub kompetensinya. Memang berat sih ya, saya pada waktu saya menjalankan kurikulum yang berbasis kompetensi seperti ini, KKNI ya istilahnya itu, berat di dalam pembuatan soal, tapi lama-lama terbiasa ya, bahwa kalau ini kompetensi yang dicapai apa, kemudian pada sampai dengan UTS itu subkompetensinya apa yang akan dicapai ya, CLO 1, CLO 2. Oke, CLO 2-nya tercapai, CLO 1 dan 2 tercapai ya sampai 7 kali pertemuan gitu. Jadi kompetensi 1 dan 2-nya. Kemudian kita buat soalnya objektif. Bagaimana buat soal secara objektif? Ya. Berarti kan di rubrikasi ya ada ukuran-ukurannya gitu loh. Ada ukuran-ukurannya Bapak Ibu kalau bikin soal. Ya, jangan asal misalnya wah pokoknya kalau panjang dinilainya 90 kan enggak gitu ya sekarang ya. Kalau dulu mungkin ya, saya ngalamin tuh dulu ya, dikasih tugas sama senior gitu ya, dosen senior gitu. Dan soal jawabannya itu wah harus panjang lebar, cara nilainya gimana ya, susah gitu. Nah, ya sudah, pokoknya yang kena aja. Jadi ada benang merah Bapak Ibu, tahu benang merahnya mana, itu indikator-indikatornya, gitu indikatornya ini sudah tercapai maka dia bisa dapat nilai gitu ya, objektif. Kemudian akuntabel dan transparan. Transparan tuh mahasiswa harus tahu semuanya sekarang nilai tugas-tugasnya. Ya, domain penilaian hasil belajar itu memiliki 3 domain. Domain kognitif, yaitu kecerdasan bahasa dan logika matematika. Kemudian domain afektif, kecerdasan emosional. Ini memang agak susah, domain psikomotorik, kecerdasan kinestetik, visual, spasial, dan musikal. Waduh, susah ya. Nanti silakan lah kalau STIKES ya. Monggo silakan. Nah, Bapak Ibu, nah ini beberapa contoh saja kok nih ya. Nah, Bapak Ibu, untuk sementara ini
biar nggak bosen ya Bapak Ibu ya. Ini sebetulnya masih ada nih. Ini sebetulnya Bapak Ibu semua sudah jalankan ya, nih. Ya. Nah, kalau di stikes Bu Wen gimana Bu Wen? Ada A, B, B, C, C, D, E atau A sampai A, B, C, D, E saja? Kalau di stikes bagaimana? HTP? Ada yang pakai A, Bu, Amin. Oh, standarnya nggak sama? Nggak sama, Bu, dengan yang ini tuh. Oh, nggak apa-apa kalau nggak. Maksudnya satu HTP tapi sama kan? Sama Ibu, Oh sama. iya, nggak apa-apa. Ini kan contoh saja. Ini PAP. Tapi misalnya ada A, ada apa aja. Nanti kita lihat lah, kita lihat. Nggak apa-apa. Tapi ininya basicnya pada PAP ya. Iya Bu. PAP. Ya. Nanti kita lihat, nggak apa-apa. Pendekatannya jadi PAP ya. Itu. Kemudian pelaksanaannya periodik dan berkelanjutan, kemudian terbuka, ada penilaian lain selain dosen, mungkin gitu ya. Kemudian teknik penilaiannya bagaimana? Nah, ini yang harus dilakukan juga. Nah, ini langkah-langkahnya, Pak Ibu. Ini sudah pasti sudah dijalankan oleh Bapak Ibu semuanya. Menetapkan kompetensi akhir yang harus dimiliki oleh peserta didik. Kemudian merencanakan pemberian tugas, kuis. Kalau di tempat kami itu ada yang namanya tugas besar, ada tugas kecil. Tugas besar itu di akhir ya, di akhir. Kemudian di UTS dan UAS itu selalu ada yang namanya tugas kecil gitu. Nah, silakan itu karena berhubungan dengan kompetensi-kompetensi yang akan dicapai ya pada waktu mata kuliah ya di pembelajaran. Kemudian jangan lupa mengembangkan teknik penilaian, sistem pencatatannya, dan pengelolaannya. Dan menginterpretasikan hasil penilaian. Jangan lupa Bapak Ibu, jangan hanya store nilai, kemudian tidak menginterpretasikan hasil penilaian gitu ya. Kalau di tempat kami memang sudah sistem, jadi sudah terangkum semuanya, jadi sudah terstandar gitu. Jadi kalau hasilnya seperti ini, maka interpretasinya seperti apa. Nah, itu sudah ada laporannya dalam bentuk berita acara. Jadi tidak lagi istilahnya nyari-nyari gitu ya. Kita bingung apa sih kalau hasil menginterpretasikan hasil penilaiannya itu seperti ini. Nah, itu memang harus dibuat standarnya nanti. Ini langkah-langkahnya ya. Nah, oke, sebelum melangkah ke sini, nah, kira-kira mau siapa dulu nih, Bu Wen? Yuk. Yang mau boleh. Jadi kita kan sekalian ya ambil diskusi ya. Boleh bertanya, Bu. Oh, mau tanya dulu ya, waduh. Sebelum nanti lupa gitu. Tapi nggak apa-apa kalau nanti sambil diskusi menunggu yang lainnya ya, Pak ya. Jeh, monggo. Ini saya kebiasaan pulang dari Jawa Ya, jadi. silahkan maju. Boleh, Bu? Iya, Bapak. Boleh. Oke. Boleh, Pak, silakan, Pak. Ya, ini mohon maaf. Ini kamera saya kurang bagus, jadi saya tidak usah kamera aja ya. Ini gini, Bu. Tadi sudah dijelaskan antara penilaian dan evaluasi. Tapi kalau kita lihat, itu hampir sama ya. Kalau evaluasi artinya juga penilaian nih. Terus yang kedua, kita ini kan juga ditugaskan membuat SAP sebelum kita mengajar itu, satuan acara pembelajaran. Di situ ada butir yang menunjukkan evaluasi. Kira-kira kalau kita membuat SAP per pertemuan gitu. Pertemuan. Ya, itu yang dimaksudkan evaluasi itu apa, penilaian atau evaluasi ini? Penilaian, Pak, kalau masih diproses penilaian, kalau untuk di akhir evaluasi, Pak, itu ada yang membedakannya ya. Gitu. Iya, karena Pak. di situ tulisannya evaluasi gitu masalahnya. Oh iya, betul Pak, betul. Ya. Memang kadang-kadang membingungkan ya Pak ya, tapi nggak apa-apa, itu istilah nanti diperbaiki Pak. Silahkan. Terima kasih Bu Dian. Iya, sama-sama Bapak. Padahal pengen lihat ya ini Pak. Wajahnya harus terlihat kayaknya Bu Wen. Iya, ini sudah saya hidupkan kameranya. Tapi itu tadi. Background-nya. Harmaji, sehat ya Pak Harmaji. Ya, alhamdulillah Bu Dian. Pak Harmaji asli dari mana? Aduh,
Kalau dilihat namanya, Bu, kayaknya bukan dari Jawa. Sumatera ya. Iya. Saya sama dengan Pak Kis, Bu. Dengan Pak Ah, Kiswanto itu sama. dari Jawa. Dari Jawa ya. Ah, Jawa mana, Dari Pak? Jawa Surabaya, Tengah. Bu. Dari Surabaya. Oh, Surabaya. Sejak kapan di Riau Pekanbaru? Oh. Wah, Kalau tanya sejak kapan tuh, baru tahun 78 kemarin, oh, Bu. mantap. Wah, Pak Armaji mantap. Semangat ya Pak Armaji ya. Terima kasih, Bu. Ya. Iya. Ayo, silakan. Matur nuwun. Masih ingat nggak matur nuwun Pak Armaji? Ya, Bu. Ya. Betul. Matur suwun. Ya, Bu Wen, silahkan siapa yang mau? Baik Bu, mungkin sebelum ini ada yang mau mewakili dari perwakilan prodinya masing-masing. Mungkin bisa dari perwakilan dari prodi IKM, prodi Pasca, atau prodi Bidan maupun prodi PSIK dan RMIK. Masing-masing prodi ya, benar-benar. Sip, mantap. Yuk sambil nunggu. Baik, mungkin untuk pertama, mungkin perwakilan dari prodi RMIK kepada Bu Nia mungkin bisa di-share-kan RPS-nya. Izin Bu Dian sebentar Bu, saya karena nggak co-host jadi nggak bisa share screen sebentar ya Bu. Iya, nggak apa-apa, santai, tenang. Saya ini udah pengen banget ya pergi ke sana gitu. Tapi tidak diperbolehkan oleh Kemendikbud ya. Santai Bu Evi, tenang, ambil diskusi. Yuk. Izin tanya boleh, Bu, sambil nunggu. Boleh banget ini. Duh, Bu Liva ya, Bu Liva. Apa Ya, kabar Bu iya, Liva? Bu Liva Iya. asli Riau, Bu Liva? Iya, Bu, asli. Putra udah berapa? Jalan 2 insya Allah, Bu. Ini lagi hamil. Insya Allah. Selamat ya Bu. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Terima kasih, Bu. Iya. Bu, nah izin nanya. Nah, Ya. untuk evaluasi ini, apakah kalau kami kan di prodi itu kan tim dosen ya Bu yang mengajar untuk satu mata kuliah. Ya. Nah, apakah setiap pertemuan itu dibuatkan tugasnya atau memang karena kan kalau dibuatkan tugasnya berarti kan masing-masing dosen misalnya mendapatkan 6 pertemuan, berarti ada 6 pertemuan untuk tugas untuk satu dosen. Belum lagi dosen yang lainnya. Itu gimana, Bu? Atau memang tugas itu cukup kita berikan ketika satu dosen saja atau misalnya 6 pertemuan itu cukup diberikan satu tugas saja sudah mewakili untuk 6 pertemuan atau bagaimana Bu sebaiknya Bu? Iya Bu, memang kalau tim teaching kalau di tempat kami sudah tim teaching Bu, jadi nggak ada lagi kayaknya satu dosen gitu ya, kecuali di konsentrasi cuman satu kelas gitu ya itu mau nggak mau gitu. RPS atau evaluasi. Nggak apa-apa. Nah, kalau misalnya itu berdasarkan diskusi pada tim teaching aja Bu Liva. Jadi apakah kalau kami tentunya setiap subkompetensi ya Bu, itu ada tugas. Maka tadi yang kami katakan itu ada tugas besar di akhir atau ada juga tugas kecil. Yang namanya tugas kecil itu di subkompetensi Bu. Nah, pada waktu membuat RPS itu
tim teaching itu harus betul-betul sepakat gitu. Kompetensi yang diharapkan apa itu udah jelas kan Bu ya. Itu dibagi menjadi atau mau dibagi menjadi 3, 2 gitu atau 4 silakan gitu. Karena pasti akan berhubungan dengan materi-materi kan Bu ya. Materi-materi yang akan yang bisa mendukung untuk mencapai subkompetensi dan mencapai kompetensi tersebut gitu. Nah, itu tergantung dari itunya saja sih Bu sebetulnya gitu. Nah, kalau misalnya ada sekian dosen tim teaching, masih kedengeran ya Bu suara saya? Masih ya? Bu Liva? Halo? Kedengaran Bu, kedengaran. Oke, siap-siap. Nah, kalau misalnya di dalam satu dosen tim teaching mau dibagi, misalnya ada 4 tugas gitu ya, 2 sebelum UTS, 2 setelah UTS misalnya gitu. Kemudian siapa yang bikin tugas ini? Nah, silahkan dibagi aja Bu. Monggo ya, silahkan dibagi aja Bu. Kalau di tempat kami, itu setiap pertemuan ada kuis. Ya, kemudian pakai LMS kan, dan bentuknya itu kuisnya itu nggak boleh IC. Jadi kuisnya kan karena LMS berarti harus berbentuk pilihan kan, pilihan berganda gitu, atau true or false gitu. Jadi ABCD kemudian salah atau benar gitu. Jadi intinya kalau kuis itu setiap minggu kami Bu. Nah, itu disiapkan. Nah, misalnya ada 6 dosen ya silahkan aja di pertemuan pertama dibuat siapa, pertemuan 2 siapa, 3 siapa, 4 siapa, 5 siapa gitu. Atau satu dosen kebagian 2 kuis gitu ya. Dibagi Bu, materi ini, pertemuan ini siapa. Nah, itu selalu Bu di tempat kami, itu ada itu. Nah, kalau evaluasi siapa tugasnya? Koordinator Bu. Jadi di dalam satu mata kuliah kan ada tim teaching. Maka ada yang namanya koordinator kan Bu pasti. Nah, itu evaluasinya koordinator Bu. Koordinator ini berarti dia ngajar juga ya Bu? Oh, wajib. Koordinator wajib ngajar Bu. Di tempat saya di MM itu ada 11 kelas Bu. Saya koordinator. Jadi saya ngajar di setiap kelas Bu, walaupun ngajarnya 2, 1, 3, tapi harus ngajar Bu gitu. Karena namanya koordinator kan, koordinator kan tugasnya yang evaluasi, mengkoordinasikan gitu secara keseluruhan, harus ngajar Bu. Oke. Baik, Bu. Bahkan di tempat kami koordinator tuh tugasnya membagi itu tadi Bu, bagi tugasnya dosen ini bagaimana. Tapi memang kita kan berdasarkan kesepakatan juga ya Bu ya, diskusi. Kemudian soal juga pembuatan soal misalnya ya. Gitu. Jadi itu silahkan saja itu didiskusikan gitu. Jadi tergantung dari ini ya Bu, tergantung dari apa? Tadi kompetensi dan subkompetensi tentunya. Materi udah jelas pertemuan Bu Liva. Tugasnya siapa? Tugasnya koordinator. Ya, Bu Liva. Mudah-mudahan udah lebih jelas Bu Liva. Mungkin nanti pas di RPS kali Ibu bisa Ibu cross check punya kami seperti apa. Iya. Baik, iya, silakan. Kasih Bu. Iya, mangga. Yuk. Sambil diskusi lah, kita diskusi ya. Ya Bu, mungkin untuk yang pertama RPS sudah besar untuk masa kuliah verifikasi. Mungkin Bu Nia, silakan Bu Nia. Baik, terima kasih kepada Bu Wenvia Trisna. Izin Bu Dian memaparkan RPS dari Prodi D3 RMIK terkait mata kuliah, kodifikasi, terkait sistem genitorinaria dan reproduksi. Adapun kode mata kuliah, iya Bu. Boleh nggak saya nanya? Nggak apa-apa ya. Oh, ini Bu Nia panggilannya ya Bu Nia? Iya Ibu. Waduh, saya kemarin panggilnya Bu Evi terus ya. Iya Ibu, iya silakan Ibu. Ini RMIK itu apa?